Halo semua, baru ketemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah film dari Cina berjudul Face and Fate. Sebuah film yang menceritakan kembali perjuangan seorang laki-laki yang memimpin anggota gangster untuk melawan para penjajah Jepang di Cina. Oke, jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, mari kita simak sampai habis. Di awal film diceritakan kembali dalam bentuk kartun, kalau sekarang negara Cina sedang dijajah oleh Jepang. Seluruh nilai, budaya, dan sejarah kini diajarkan Jepang ke seluruh sekolah-sekolah mendasar di kota. Orang Cina yang tak menerima hal itu diam-diam membentuk sebuah komunitas membaca. Komunitas ini dibuat dengan tujuan agar orang Cina tidak melupakan sejarah dan budaya mereka. Kita berharap suatu hari nanti keadaan akan berbalik dan Cina akan segera pulih dari perang. Adegan berpindah di sekolah Manchuria, di mana dulunya semua siswa Cina berada pada kasta yang paling bawah dan selalu dibully oleh siswa dari Jepang. Hingga pada akhirnya muncullah pemeran utama kita, seseorang yang sangat tangguh dalam berkelahi dan mengakhiri seluruh tindakan bully siswa Jepang. Namanya adalah Jin Hao, si legenda sekolah. Jin Hao kemudian membentuk sebuah organisasi gangster yang mempersatukan seluruh orang Cina melawan siswa Jepang yang kala itu dipimpin oleh Shibata, yakni seseorang dari klan mulia yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Jepang. Scene berpindah saat di kantin saat makan siang di jam istirahat. Di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu anggota Jin Hao bernama Api secara tak sengaja menabrak siswa Jepang. Mereka pun hampir ribut di sana. Hingga akhirnya muncul lagi satu orang bernama Tanjian yang melerai mereka. Tanjian adalah teman masa kecil Jin Hao yang pandai berbicara dan sering membantu Jin Hao saat bertarung, terutama dalam hal strategi. Dia pun kemudian menyuruh Api untuk mengaku salah dan meminta maaf saja. Hal itu kemudian juga membuat siswa Jepang juga ikut meminta maaf. Jin Hao dan kawan-kawannya kemudian pergi ke tengah kota dan sedang melakukan pertunjukan gulat. Para penonton biasanya akan bertaruh uang lantaran siapa yang akan menang. Namun ternyata acara itu sudah disetting dari awal. Saat bertarung mereka terlihat berpura-pura untuk berkelahi. Dan pada akhirnya sandiwara mereka pun terbongkar dan mereka terpaksa harus berlari untuk kabur. Saat sedang berlari, Api dan kawanan lainnya berhasil kabur dengan mulus dan sekarang tinggal Jin Hao saja yang masih dikejar. Karena di depan jalan sudah buntu, Jin Hao kemudian memutuskan untuk melompat ke sebuah tembok yang sangat tinggi dan bertemulah dengan wanita cantik bagaikan bidadari yang memakai sebuah gaun putih dengan rambut yang sangat panjang dan sedang naik sepeda sambil tersenyum. Ternyata saat sedang di sekolah, wanita itu adalah guru baru di sekolah Manchuria. Jin Hao yang melihat dari atas secepat kilat langsung parkur dari gedung ke gedung sekolah dari atas sampai bawah hanya untuk menyapa guru baru tersebut. Scene kemudian berpindah di jam olahraga di mana Api dan kawan-kawan dengan mata centil sedang melihat cewek-cewek imut yang sedang bermain volley. Tak lama setelah itu Jin Hao kemudian datang bersama Erbing, seorang anggota playboy yang seperti biasa selalu menggoda cewek-cewek imut. Melihat hal itu, Jin Hao kemudian meminta Bing untuk mengajari cara berkencan agar dia bisa mengencani guru baru tadi. Hingga akhirnya saat sudah pulang sekolah, guru Liu yang sedang dalam perjalanan ke rumah sudah ditunggu oleh Jin Hao. Jin Hao dengan gaya kakunya langsung mempraktekkan ajaran Bing tadi. Namun ternyata tembok kayu tersebut tak kuat menahannya sehingga membuat Jin Hao terjatuh. Berpindah ke Shibata, ia sedang berlatih pertarungan kendo bersama dengan kakaknya bernama Kyoko Shibata. Tak lama setelah itu, salah satu anggota pemerintahan bernama Ketua Matsui datang ke dojo Shibata untuk memberikan mereka sebuah tugas. Ketua Matsui dikenal sangat kejam dan sering menindas banyak orang. Dia pun kemudian menyuruh Kyoko untuk menghabisi seluruh komunitas membaca
biar orang-orang Cina lupa sepenuhnya dengan budaya mereka. Kyoko awalnya menolak rencana ini karena tidak ada urusannya dengan mereka. Hingga akhirnya Shibata pun masuk dan langsung mengatakan kalau dia akan menyelesaikan misi ini demi membuktikan ke kakaknya kalau Shibata bisa melakukan hal tersebut. Dan itu juga digunakan oleh keluarga Shibata untuk menaikkan kembali nama baik keluarga Shibata. Di salah satu sekolah rahasia komunitas membaca, Jing Hao sedang mencari adik perempuannya dan menyeretnya untuk pulang karena ibunya sudah khawatir. Jin Hao juga menyuruh adiknya berkali-kali untuk tidak mengikuti komunitas membaca karena hal itu tidak ada gunanya. Tetapi adiknya malah memberikan semprotan balik kepada Jing Hao yang seketika membuatnya terdiam. Lalu di tengah perdebatan tiba-tiba muncullah Guru Liu di lokasi tersebut. Ternyata selama ini Guru Liu yang mendirikan komunitas membaca itu. Jin Hao yang awalnya melarang adiknya untuk mengikuti komunitas membaca, tetapi kini dirinya juga ikut bergabung karena Jin Hao sudah tahu kalau pendirinya adalah Guru Liu. Esok harinya di kelas, Jin Hao yang dipanggil berkali-kali tidak menjawab sama sekali. Pikirannya sedang liar memikirkan wajah guru idamannya. Hingga akhirnya Jin Hao ditendang oleh api dari belakang. Serta ia pun tersadar dan menjawab pertanyaan Guru Liu mengenai pertanyaan tentang mimpinya. Jin Hao kemudian berkata kalau suatu hari nanti dia akan mengabdi kepada negara apapun caranya. Singkat cerita, saat sudah pulang sekolah, salah satu anggota komunitas membaca dikepung oleh anak buah Shibata dan memukulnya hingga babak belur di markas Shibata. Karena ketakutan, akhirnya salah satu anggota dari komunitas tersebut memberitahu Shibata mengenai lokasi pusat komunitas membaca di bawah tanah. Scene berpindah di malam hari. Jin Hao sempat bermain memerankan adegan cerita dongeng untuk menghibur gurunya dan teman-temannya. Tak lama setelah itu masuklah bom asap yang dilemparkan oleh anak buah Shibata. Seluruh anggota komunitas pun keluar dan semuanya dipukuli satu persatu tanpa ampun. Api juga terdesak dan hanya bisa bertahan melindungi adiknya Marco karena selama ini dia juga memendam perasaan kepada adiknya tersebut. Para anggota Shibata sempat tersentak melihat kehadiran Jin Hao karena Jin Hao memang sangat jago dalam berkelahi. Tetapi karena Jin Hao hanya bersama dengan api sekarang, mereka kemudian memutuskan untuk menghajar Jin Hao di sana. Awalnya Jin Hao bisa mengatasi beberapa lawannya, tetapi karena mereka terlalu banyak, pada akhirnya Jin Hao juga terpojokan. Namun tak lama setelah itu, akhirnya muncullah Tan Jian dan yang lainnya dengan membawa seluruh anggota gangster untuk mengepung mereka di sana. Melihat hal itu, anggota Shibata pun mengelak bahwa mereka tak sengaja melakukannya dan pada akhirnya mereka meminta maaf kepada Jin Hao. Saat sudah sampai di rumah, Guru Liu sempat dimarahi oleh ayahnya dan membakar seluruh buku bacaan budaya Cina. Orang-orang sering menyebut ayahnya pengkhianat karena dia adalah orang Cina tetapi mendukung pemerintahan Jepang. Ayah Liu kemudian menceritakan kembali mengapa ia berbuat demikian. Itu semua juga dilakukan demi anaknya. Waktu itu pemerintahan Jepang sedang sangat membutuhkan orang-orang yang sangat berpendidikan yang bisa mengajarkan anak-anak di sekolah budaya Jepang secara baik. Ketua Matsui mengancam kalau dia akan menyakiti anaknya kalau tidak mengikuti perintah. Karena hal itu pun ayahnya dianggap adalah seorang pengkhianat. Namun Guru Liu tak membencinya karena bagaimanapun dia tahu itu semua demi untuk melindunginya. Esok harinya, Guru Liu kemudian resign dari sekolah. Mengetahui itu, Jin Hao kemudian menghibur Guru Liu yang kelihatan sedikit memiliki rasa kecewa kepada ayahnya. Ditambah lagi Jin Hao yang berkata kalau dia akan melindunginya apapun yang terjadi dan tidak akan membiarkan komunitas membaca menghilang. Adegan kemudian berpindah saat Jin Hao dan anggotanya sedang menemui Shibata di kediamannya. Shibata bermaksud untuk meminta maaf atas keributan yang baru saja disebabkan oleh anak buahnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisikan uang untuk menyogok Jin Hao dengan tujuan agar Jin Hao tidak lagi ikut campur dalam aktivitas komunitas membaca. Namun Jin Hao menolaknya dan langsung pergi dari tempat itu. Karena penolakan damai tersebut, pertarungan tentu saja tidak bisa dihindarkan. Jin Hao dan Shibata kemudian mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan pertarungan antar geng.
Tak lama setelah itu polisi patroli pun datang di tempat kejadian dan mereka yang masih bertahan kemudian kabur dari tempat itu. Shibata kemudian bertemu dengan ketua Matsui yang sedikit menekannya karena masalah komunitas yang belum saja selesai. Ketua Matsui kemudian mengirimkan bantuan berupa 3 ahli seni bela diri yang ganas, 1 ahli karate tingkat 7, 1 ahli judo tingkat 5, dan 1 lagi adalah pembunuh bayaran. Esok harinya mereka bertiga kemudian bertindak sendirian dan menghajar anggota Jin Hao sampai babak belur. Melihat teman-temannya yang babak belur, Jin Hao tentu saja tidak tinggal diam. Dia kemudian kembali membalaskan dendam orang-orang Jepang di sebuah tempat makan di kota. Ia pun terlepas kendali dan ingin membunuh tangan kanan Shibata, tapi untung saja hal itu dihadang oleh Jin Tain. Dari kejadian itu Shibata marah kepada ketiga suruhan Matsui karena mereka bertindak semaunya sendiri. Bahkan kini para anak buahnya telah dihabisi oleh Jin Hao gara-gara perbuatan mereka bertiga. Tetapi salah satu dari mereka meyakinkan Shibata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan segera membalaskan dendamnya. Di malam hari di tengah hujan, Guru Liu pun kemudian dibawa secara diam-diam ke rumah Shibata atas suruhan Kyoko. Kyoko yang sedang mandi kemudian meminta Liu untuk menghentikan perseteruan ini dan segera menutup komunitas membaca karena orang-orang ketua Matsui sudah turun tangan. Kyoko pun memperingatkan untuk menutup komunitas membaca karena jika tidak maka orang-orang terdekatnya dalam bahaya. Di sini Guru Liu pun sepertinya berpikir untuk menyerah kepada komunitas membacanya. Dan benar saja, keesokan harinya Guru Liu mengatakan kepada Jin Hao kalau dia akan menutup aktivitas komunitas membaca. Pembicaraan ditutup dengan Jin Hao yang akhirnya setuju dengan hal itu. Di saat yang sama hubungan mereka juga semakin dekat. Singkat cerita, 3 orang pasukan Matsui kembali berulah. Mereka pergi ke toko buku milik Tianjian dan adiknya Marco. Tak lama setelah itu pintu pun ditutup dan si judo langsung menghempaskan Tanjian yang sedang naik tangga hingga kepalanya pun terbentur sangat keras. Mereka terus menghantam Tanjian sampai babak belur hingga akhirnya memukul kepalanya lagi hingga akhirnya Tanjian pun tewas dan mereka pun membawa adiknya Marco pergi dari tempat itu. Karena hal itu, Api yang mencintai adiknya Marco kemudian datang ke markas 1 dari 3 orang tadi. Tanpa basa-basi, Api pun langsung bertarung hebat dengannya. Hingga akhirnya karena sudah tak terkendali, Api pun langsung membunuh musuhnya tersebut. Tapi sayangnya saat ingin keluar, seluruh pasukan sudah menunggunya dan langsung menembak Api dari belakang. Dan akhirnya Api pun tewas di malam itu. Matsui kemudian membuat hal itu sebagai perkara dan meminta pertanggungjawaban keluarga Liu, mengingat Guru Liu yang mengajari mereka di sekolah. Padahal itu cuma alasan agar Matsui bisa membawa Guru Liu pergi bersamanya. Saat ingin pergi pun ayahnya sudah tahu kalau akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Liu He. Ayahnya pun kemudian mencuri pistol milik penjaga dan memberikan ruang kepada Liu He agar kabur menggunakan mobil. Hingga pada akhirnya dengan sedih Liu He pun meninggalkan ayahnya, yang mana ayahnya Liu meleset menembak Matsui dan akhirnya ia pun mati ditembak bertubi-tubi oleh tentara Jepang. Di malam harinya Jin Hao terlihat sedang membakar sebuah rumah. Kemudian tak lama setelah itu Liu pun datang dengan rasa sedih. Yang mana kedatangan Guru Liu untuk meminta Jin Hao pergi bersamanya meninggalkan tempat tersebut. Jin Hao pun mengiyakan permintaan tersebut agar Liu merasa senang. Keesokan harinya mereka berdua pun bergegas untuk pergi dengan menaiki kereta api. Saat sudah akan berangkat, Jin Hao kemudian beralasan kalau dia ingin pergi ke toilet. Namun bukannya pergi ke toilet, Jin Hao akhirnya memilih untuk keluar dari kereta itu karena tidak tega meninggalkan kawanan-kawanan lainnya yang selama ini sedang berjuang.
Jin Hao pun kemudian berpisah dengan wanita yang padahal selama ini adalah ia idamkan. Akhirnya singkat cerita kedua geng pun kembali bertemu dan akan melakukan pertarungan terakhirnya. Shibata bahkan sudah sampai membuat peti mati khusus untuk Jin Hao. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Watching painting. Namun kini Bing berhasil mencekik leher pria gendut itu sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya ia pun tewas. Di sisi lain, Yo yang sedang melawan anggota judo yang juga tubuhnya sangat kekar juga sempat mengalami kesusahan dan dipukul berkali-kali di muka. Hingga akhirnya Yo yang kembali bangun pun langsung menjegal kaki ahli judo tersebut hingga kepalanya juga terbentur jatuh ke semen. Di sisi lain di pertarungan Jin Hao, Shibata pun sudah tidak mau kalah karena dirinya tidak mau lagi dianggap remeh oleh siapapun. Mereka berdua pun akhirnya bertarung, di mana awalnya Jin Hao hampir dikalahkan oleh Shibata dengan gaya bertarung kendonya. Jin Hao mendapatkan serangan bertubi-tubi oleh Shibata, tetapi pada akhirnya Jin Hao mulai mengeluarkan amarahnya dan membalikan keadaan. Sehingga cerita akhirnya Shibata pun juga tewas tertusuk oleh pisau yang dibawa oleh Jin Hao. Di akhir film pun diperlihatkan Kyoko yang sedang bela sungkawa atas kematian adiknya. Karena sangat kesal, Kyoko kemudian menyamar sebagai polisi patroli dan membunuh Matsui yang sedang jalan melewati kota. Mamam gak tuh? Jin Hao pun kini bukan lagi menjadi seorang murid, melainkan ia sudah menjadi buronan pembunuhan dan terus memberontak perjuangan kemerdekaan orang-orang Cina. Dan kemudian film pun tamat. Oke, pembahasan singkat dari film ini. Fish and Fate sebuah film yang saya bilang sendiri sangat menyenangkan dengan alur ceritanya yang romantis, komedi, dan juga ada actionnya yang gak kalah ekstrim. Apalagi dengan pemeran Jin Hao di dalam film ini yang bisa menghayati setiap adegannya, baik itu saat komedi, romantis, maupun saat pertarungan hidup dan matinya. Jadi singkatnya, para gangster-gangster Cina ini yang dipimpin oleh Jin Hao adalah sebuah gangster yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya atas Cina dari penjajahan tentara-tentara Jepang. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita dari film Fish and Fate kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.